Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Martanto Enkom ya. Video kali ini adalah video pembelajarannya untuk mata kuliah robotik. Ini pertemuan yang kedua. Ini topik yang pertama tentang pengenalan dasar elektronik dasar ya, pengenalan elektronik dasar. Jadi kita memperkenalkan perangkat atau komponen-komponen elektronik ya yang ada ya. Nah, di sini yang pertama contoh yang kita pakai untuk robotik itu resistor. Nah, di sini resistor bentuknya sangat kecil ya. Jadi ada yang 4 warna, jadi di sini ada gelangnya ya. Ada yang 4 warna, ada yang 5 warna, dan ada yang 6 warna. Nah, masing-masing itu mewakili warna tersebut nilainya ya. Ada yang jadi ini makanya ohm kalau resistor tuh ya. Jadi kayak ini contoh warna 4 warna ini dia 25.000 ya ohm dengan toleransi 5%. Nah, ini yang 5 warna ada yang 460.000 ohm ya. 6 warna 276 ohm. Nah, ini masing-masing punya hambatan terhadap alur listrik yang berbeda-beda ya. Oke, kemudian ada lagi yang lainnya yaitu contoh ini potensiometer ya. Gambarnya ada di bawah ini ya. Nah, potensiometer ini hampir sama dengan resistor, bedanya potensiometer kita bisa atur ya hambatannya sebesar apa. Kalau yang resistor tadi yang biasa yang kecil itu tergantung warnanya kan ya, jadi hanya segitu saja, tidak bisa lebih. Nah, kalau ini bisa ditambah bisa dikurang ya untuk hambatannya ya, nilai hambatannya. Oke, kemudian ada kapasitor. Ini untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, gambarnya seperti itu, biasanya ada bulat terus ada kayak garisnya di pinggirnya. Nah, nilainya berapa di situ ada di situ ya, ada di perangkatnya. Kemudian ada dioda, ini untuk semikonduktor ya, mengalirkan arus satu arah. Nah, bentuknya kayak gitu, kecil juga, warna hitam, ada putihnya di ujungnya ya. Nah, bisa nilainya juga ada di situ. Kemudian ada LED, light emitted diode. Nah, ini biasanya dipakai untuk memberi sinyal ya. Jadi memberi sinyal itu bisa kayak misalnya dia error pakai merah, misalnya kuning pakai untuk yang biasa. Nah, gitu kita bisa atur seperti itu. Kemudian ada relay di sini untuk switch tegangan tinggi ya. Jadi kita biasanya pakai di situ kan ada signalnya ya, ada warna merah sama hijau. Nah, itu yang saya bilang tadi tuh. Jadi LED biasanya buat fungsi seperti itu. Kalau merah berarti error ya. Nah, kalau hijau berarti benar gitu, contoh kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada transistor ya. Ini sebagai penguat ya, sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Nah, bentuknya kayak apa, bulat tapi cuma separuh bulatnya ya. Itu seperti itu. Kemudian ada LDR. Nah, di sini bentuknya sangat kecil sekali. Biasanya ada di kamera juga ya. Itu untuk ngatur ya intensitas cahayanya. Biasanya kan kalau semakin redup kameranya seperti apa. Nah, gitu contoh kayak gitu ya. Jadi ini sensitif dengan cahaya. Kemudian ada fototransistor ya. Fototransistor ini sebagai sensor garis ya untuk robot biar ngikutin ya. Jadi kalau ada robot pakai roda biasanya dia ngikutin jalan yang dilomba-lombain, biasanya pakai seperti ini. Kemudian ini alat ukur multitester ya. Jadi untuk ngecek arusnya ada atau tidak ya. Ini 7 segment display. Jadi di situ ada kayak angka 8 ya. Nah, di situ kan ada garis-garis. Nah, jumlahnya ada 7. Jadi makanya disebut 7 segment ya. Biasanya dipakai untuk angka ya, 1, 2, 3, 4 gitu, contoh seperti itu. Kemudian ada dinamo. Ini untuk motor penggerak. Jadi biasanya merubah ya energi listrik kepada energi gerak. Jadi biasanya buat roda dan sebagainya untuk jalan. Selanjutnya ada servo. Nah, servo ini ada mini servo nih ya, kecil. Nah, itu biasanya untuk tuas ya, penggerak maju mundur atau atas bawah gitu. Jadi untuk ngatur kontrol ya.
Selanjutnya ada breadboard. Nah, di sini dipakai untuk kita mau merancang apa. Nah, kemudian komponennya taruh di situ, tidak bersifat permanen ya. Jadi dia bisa dilepas pasang ya. Jadi tujuannya untuk buat prototipe saja sih. Oke, kemudian ada induktor, ini untuk menyimpan energi dalam medan magnet. Terus ada IC. Nah, ini IC ini pengembangan ya, istilahnya dulu tuh kan komputer gede banget, karena disitu untuk resistor, dioda dan sebagainya komponennya gede-gede. Nah, setelah ditemukan IC itu dimasukkan ke dalamnya, ada transistor, dioda, komponen lainnya itu jadi satu, jadi kecil ya. Jadi untuk menghemat tempat. Ini IC ya. Kemudian ada buzzer, ini kayak model speaker tapi mini ya, untuk mengubah getaran arus menjadi getaran suara. Nah, photoshield ini biasanya kayak kalau tadi breadboard itu kan untuk yang prototipe ya, kalau ini sudah jadi kita solder ya, solder ya. Jadi untuk mengaktifkannya ya. Oke, mungkin itu ya pengenalannya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.